ini bertumbuh. Contoh ya, saya bilang semalam sama kawan-kawan, antum, saya ngomong sama saya Asrul semalam, Asrul saya bilang, antum lihat, kenapa buat Bang Kiki bertumbuh? Udah ngurus pondok dan sebagainya, semalam masih pakai jas, masih turun ke lapangan, masih survei. Nah, insya Allah dapat lahan lagi kita buat pondok yang kedua. Tidak jauh dari Ismuya yang pertama. Oke. Kenapa? Karena terus belajar, terus upgrade diri. Kalau sudah jadi gini urutannya. Kalau sudah punya DNA malas, habis itu dia tak mau belajar, otomatis udah pasti bodoh, otomatis sudah pasti tidak berkembang kehidupannya, lengkap sudah, miskin dan berdosa. Udah miskin, berdosa pula. Ya kan? Nah, ini yang harus disiasati. Maka kata kuncinya adalah untuk melawan kebodohan. Jadi gini, maka kan saya pernah bilang sama mama-mama, sama bapak-bapak, saya bilang, kita ini udah generasi terlambat. Paralel. Umur 0 sampai umur 13 tahun tuh, umur 12 tahun itu umurnya ospek. Pastikan anak-anak kita paham nilai-nilai Quran. Agar apa? Agar ketika ujian sudah dilonceng bel berbunyi, tidak salah dia merespon. Begitu salah merespon, itu jadi sekali lagi yang membuat orang itu hidupnya jatuh. Ini kan saya ngamati semuanya, yang buat orang hidup itu jatuh, membuat orang itu hidupnya miskin, di bawah rata-rata. Berarti kan itu menyelisihi janji Allah. Padahal Allah menjanjikan menyiapkan seluruh karunia, betul? Nah, bukan karena contoh di depan tuh udah ada tambang emasnya dah. Lah yang lain pintar ngambil pakai ekskavator, pakai cangkol, pakai peledak bahkan supaya gunung emasnya dapat, dia ngerek pakai kuku, dapat enggak emasnya kira-kira? Yang ada kukunya hitam kena tanah, betul lah. Nah, habis itu makan lagi, masuk cacingan dalam perut. Perut cacingan, bener enggak? Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, udah makanya Allah sampai pakai bahasa kata kasar kan, terkutuklah buat orang-orang yang berdusta. Ternyata dusta itu bukan bohong aja, bukan hanya menyampaikan sesuatu yang berbeda daripada isi di hati, tapi termasuk orang-orang yang bodoh dan lalai disebut pendusta sama Allah. Kenapa dia bodoh? Karena tak mau belajar. Ketika kita sudah puas dengan kondisi kehidupan kita sekarang, itulah di awalnya kebodohan. Itulah awalnya. Nah, ini yang kita sebut kalau dalam dunia motivasi mental block. Iya kan? Saya bilang semalam, saya pun sekarang tetap udah habis jam 7 nih, habis kisi antum, gantian saya yang belajar. Gantian saya nambah ilmu baru. Nah, ada dua pembelajaran yang sedang saya semua selesaikan. Jadi hari ini kalau hidup teman-teman lagi merasa di bawah, merasa susah, jawabannya sederhana, berbanding lurus dengan isi kepala antum. Itulah dia. Seberapa besar kualitas hidup kita, seberapa besar juga isi di kepala kita. Ini teman-teman di tim konten kreator. Oh, pantas saya baru tahu kan, kenapa konten dari kemarin, kenapa konten-konten ini belum outstanding, belum out of the box, belum viral. Ternyata memang untuk bikin konten ya tuh, itu ada kuliahnya. DKV, desain komunikasi visual. Konten tuh bukan video, bukan gambar, tapi konten, pengertian konten adalah pesan yang tersampaikan. Tapi kalau video gambar cuman lagu teng 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 kayak gitu loh, cuman ini tak sampaikan, itu bukan konten namanya. Itu gambar bergerak. Gambar bergerak. Nah, maka belajar. Nah, harusnya yang menemukan desain komunikasi visual bukan orang kayak saya yang cuma ngerti alif bata. Yang megang kamera lah yang menemukan. Betul nggak? Nah, berarti ada yang salah. Nah, gitulah cara berpikirnya kawan-kawan. Nah, sekali lagi mau saya tegaskan, mau saya sampaikan ke antum-antum semua. Kalau lagi naik tapi tak bahagia, pasti tadi karena sombong. Kalau lagi di bawah tak naik-naik, ya kan? Tak berubah kehidupannya, gitu aja dari dulu. Ustadz Lukman guru saya bilang, melihat manusia tuh lihat per 5 tahun. Kalau dalam 5 tahun kemarin sama 5 tahun sekarang nih, gitu-gitu aja kehidupannya, pasti tak ada yang berubah dengan gayanya. Nah, maka pesannya, kualitas kehidupan seseorang berbanding lurus dengan apa yang ada, pengetahuan yang ada di isi kepala dia. Pengetahuan apa, Ustadz? Ini ada yang share screen nih. Tolong host, ada yang kepencet nih.
Kok gitu ya? Mana pesertanya? Oke. Nah, berarti tantangannya kawan-kawan, kita tinggal cek posisi kita di mana sekarang. Kalau 5 tahun yang lalu sampai sekarang tak berubah. Contoh, ketika saya tuh lagi jatuh waktu pulang umroh dibawa lari uang 500 juta. Maka kalau pakai akal, saya akan laporkan orang yang bawa lari uang saya. Nah, untungnya inilah contoh menempatkan Allah di depan. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Yang bawa lari orang saya kenal, orang dekat. Dan pertama, prinsip saya, untungnya udah ngaji, untungnya udah punya tauhid. 1, rezeki itu tidak tertukar. Dia tanda kutip bawa lari uang tak membuat dia kaya, dan uang yang dia bawa lari tak membuat saya miskin. Gitu cara berpikirnya. Tapi ini how to respond, bagaimana cara ngerespon yang benar. Nah, untungnya langsung konsultasi, ketemu guru, ngobrol. Kayaknya ente masih pakai riba, bro. Ente kan udah sholat, udah ngaji, ngurus anak yatim, ngurus pondok, ngurus masjid. Ente masih pakai riba kah? Jadi cek 2 hal tadi ya dalam hidup ini. Cek hubungan kita sama Allah, cek hubungan. Jadi dosa itu dikelompokkan dari 2 zona. Bicara tauhid, hubungan sama Allah, kelalaian, dan berbicara bab muamalah, hubungan sesama manusia. Nah, itu cara menginventarisir dosa. Nah, yang salah adalah ketika kita tak sadar itu dosa. Itulah dia masalahnya. Tak sadar itu dosa. Ya kan? Ini yang jadi bahaya hari ini. Kita tahu tuh dosa di kepala. Jadi saya tidak sadar riba itu dosa. Akhirnya belajar. Apa? Tentu dalam belajar ada pengorbanan. Ada apa kawan-kawan? Pengorbanan. Setahun saya bolak-balik ke Bandung, Bogor, hanya ngikut majelis guru yang mahal. Sampailah akhirnya dalam perjalanan itu 9 bulan belajar, Allah izinkan potong semua kartu kredit dan putuskan akhirnya lepaskan seluruh riba, lepaskan aset dan bla bla sebagainya. Kartu kredit itu saya gunting, pak, habis itu saya blender jus kartu kredit. Nah, di blender sampai mabuk-mabuk lah makan kartu kredit. Lepaskan banyak hal waktu itu kawan-kawan. Jadi ini yang harus ditanamkan dahulu. Nah, proses saya belajar itulah yang membuat saya ketemu ngambil cari keputusan yang benar. Oke, nah hari ini saya ingin sampaikan ada satu hal yang jauh lebih penting. Balik lagi, kenapa sih orang tuh udah ikut Zoom? Orang tuh udah belajar, orang tuh udah ikut Zoom, orang tuh sudah ada pembelajaran yang otomatis. Apa itu sholat Jumat? Ada khotib yang berbicara. Tapi kenapa masih tak masuk di kepalanya? Otaknya masih bengak-bengak tela, betul lah? Nah, saya tunjukkan satu hal sama antum semua. Sebentar. Semoga bermanfaat. Awal dari sombong tadi apa? Kemalasan. Bentar. Kirimkan slide-nya. Sebentar ya. Jadi ketika kita sudah malas belajar, dan belajar dari mana runutnya? Belajarlah dari yang paling dasar, belajar tentang perintah Allah. Itu dulu. Oke. Wait. Ya. Nah, ini yang mau saya tunjukkan. Tapi melompatnya ke sini. Awal dari kenapa sekarang tuh malas tuh penyakit enggak kira-kira? Penyakit enggak? Enggak mudah kan motivasi orang malas tuh kan? Mudah enggak kira-kira? Ya. Nah,
Kalau mau ditarik lagi benang merahnya, apalah penyebabnya? Tuh, Makanan ya. makanan. Nah, awal dari sumber kemalasan, salah makan. Ente udah ada kesal dan kesal tak berlawan enggak kita? Ada orang tuh udah di bangun. Malas benar ente nih ya. Santai ya, boy. Ah gitu ya. Santai ya, hidupnya udah usah agak pusing-pusing benar. Cuman cara motivasinya kalau udah kayak gitu? Betul lah kira-kira. Kenapa? Awalnya adalah pasti ada makan. Jadi itu sudah masuk ke dalam sel saraf, sudah masuk ke dalam tubuh, berangkat dari makanan. Dari mana? Makanan. Nah, kenapa salah satu hewan yang diharamkan Allah? Apa kira-kira? Babi. Kenapa tidak boleh makan babi? Hah? Orang pintar jawabnya karena gini, karena gitu, karena gini, karena. Itu jawaban paling karena haram. Anda tadi ditanya. Kan? Jawabannya karena Allah haramkan. Dah, itu jawaban paling gampang. Tuh, kawan-kawan tengok dia. Jadi, lalu Ustaz kan Quran dibilang, Rabbana ma khalaqta jabatila, tidak ada yang diciptakan sia-sia Allah. Babi pun tidak sia-sia diciptakan Allah. Apa? Contoh orang malas, contoh makhluk yang malas. Kan kerjanya tidur, makan, kawin, betul lah? Tidur, makan, kawin, kerja barang ini. Dan ketika dan dia sebenarnya sering dipakai untuk uji DNA karena DNA-nya mirip manusia. Maka ketika DNA-nya mirip manusia, ada manusia yang mengkonsumsi dia dan turunannya, maka dia sedang mendownload DNA-nya. DNA rakus, DNA malas, dan suka sesama jenis. Karena dia satu-satunya hewan yang berhubungan dengan ibunya. Nah, tuh kita memang tidak makan dia, kulitnya jadi kolagen. Oke guys, ini ada produk kosmetik terbaru nih dari luar negeri. Rupanya kolagennya kolagen fulan. Ya kan? Ada kerupuk kulit, ada dompet. Lalu itu baru kulit ya. Nah, lalu ada tulang untuk kuah kaldu, karbon aktif, susu, jus, jelly, yogurt, obat kapsul, cake, biskuit, semuanya ada. Jeroannya bisa dipakai untuk bakso, untuk mecin. Minyaknya jadi minyak goreng, lemaknya jadi susu, kosmetik, penyedap. Oke, kalau masih tak percaya, nah, tak tahu. Tolong dibagi Ustadz itu biar kita tahu nanti turunan. Bentar. Iklan tuh lama iklannya nih. Nah, ya balik lagi di maut. Astagfirullahaladzim. Ini loh. Oh, jajanan anak-anak semua. Iya. Mana sebentar ya? Nah, tonton ya. Tonton pakai Iman ya videonya ya. Iya. Bentar. Oh, yang jadi kita nggak tahu gimana ini Ustaz. Iya. Nonton dulu kita pakai Iman. Suaranya keluar gak nih? Nih. Suaranya keluar gak? Keluar ya? Mari kita nonton pakai Iman. Tuh, rapi, higienis pemotongannya. Pemotongannya sangat higienis sekali. Pekerjanya profesional.
Habis itu dimasukkan, dituangkan dalam pabrik. Ya. Nih. Nah, cari sendiri nanti ya. Sabun. Nah, tengok tuh. Beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan video yang mengatakan permen Yupi terbuat dari minyak dan kulit babi. Belum lama ini beredar video yang diunggah oleh akun TikTok @comean124 yang menunjukkan video bahwa permen Yupi terbuat dari kulit babi. Videonya dibagikan ulang oleh akun @kn0495 dan langsung menjadi viral. Terbukti 495 dan langsung menjadi viral. Terbukti, permen Yupi terbuat dari kulit babi, bunyi narasi dalam video TikTok tersebut. Video ini lantas membuat banyak orang bingung. Sebagian netizen bahkan percaya dengan kabar ini meskipun tidak jelas asal usulnya. Permen Yupi memang termasuk salah satu brand permen ternama di Indonesia. Permen bunyi dengan Nah, itu sabun. Hey Hopop gengs, produk yang terbuat dari bahan yang tak terduga. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan karena takut makanan ini punah dari pemanis buatan, yaitu aspartam. Menurut Food and Drug Association atau FDA Amerika Serikat, asupan aspartam tidak boleh melebihi 50 mg per kilogram berat badan per hari. K-pop dicintai banyak orang di sini. Sampai mimpi mempunyai wajah mirip Kim So Hyun atau Song Joong Ki membuat anak muda Indonesia memakai produk-produk Korea, termasuk ya masker wajah. Tapi siapa sangka kalau masker wajah di sana menggunakan bahan dasar unik seperti racun lebah, bintang laut, sarang burung, telur ikan, bahkan lendirnya siput. Jadi kalau mau total kayak artis Korea nih, kamu harus berani tuh pakai barang olahan dari bahan-bahan yang disebutkan tadi. Well, dari sekian banyak produk yang punya bahan rahasia mencengangkan, menurut kamu, mana nih produk yang punya bahan paling tidak terduga dari yang... Jadi, itu yang membuat kita jadi bodoh. Oke? Kan gini rumusnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tuh turunkan kebaikan dan keburukan. Dua-duanya Allah turunkan dalam rangka supaya ada yang akhirnya tinggal di tempat penghujung Allah siapkan surga dan neraka. Lalu kenapa ada orang yang mendownload keburukan, fujur? Karena receiver dalam tubuhnya sinyal yang buruk. Receiver yang buruk. Dan tahukah kawan-kawan semua, mari kita belajar, tidakkah kisah Nabi Adam diusir dari surga hanya gara-gara makan itu sudah menjadi sebuah catatan penting buat kita? Hanya urusan makan karena usir. Lah hari ini betapa banyaknya makanan nih. Iya, pantas tak masuk Ustaz Akil sampaikan. Ini jarang orang cerita. Nah, maka jadi dulu sebagaimana ini 10 tahun akhirnya kampanye riba sudah berhasil. Dulu orang nganggap riba biasa, menganggap itu bukan maksiat. Itulah bodoh tadi itu karena tidak punya ilmu. Oke? Nah sekarang kan dulu nganggap riba bukan maksiat, akhirnya sudah terberantas. Ini sekarang, mohon maaf ya, jumlah LGBT bertambah. Di Padang saja kota yang banyak orang baik, orang soleh, 42.000 terdata LGBT-nya. Di Padang. Di Jawa Barat tuh saya dapat datanya 302.000 Jawa Barat. Nah, sekecamatan ayo. 302.000 Jawa Barat. Nah, kalau ditanya, dia tidak sadar dia sedang melakukan dosa gitu loh. Kenapa tak sadar? Wong dia ngedownloadnya receivernya salah. Ya kan? Ya kalau di luar negeri sudahlah, bahkan bangga nikah sesama ini, bahkan dieksploitasi dengan PD bikin YouTube. Aku guys, ini kekasih aku. Banyak kan? Nah, kenapa balik-balik lagi? Sumber dasarnya adalah makanan. Karena ini yang paling banyak sehari-hari kita. Jadi kalau kemarin tuh sedih saya, nancep juga bahasa guru saya. Musuh-musuh Islam bilang kayak gini, kita sholat lah, tablik akbar lah, terserah kita lah, rajin-rajin sedekah lah, ikut alim lah, aku buat makan dan lah. Ancur semua kita. Sholat kita ancur, ngaji kita ancur. Betul lah. Ngaji harus lembut hati, makin ngaji makin keras hati. Ngaji harusnya memperbaiki diri, dia makin ngaji makin nyala-nyalakan orang.
sedekah harusnya dia membuat dia makin merasa bersyukur, ini sedekah jadi sombong. Gitu loh. Itulah kebodohan. Nah, awalnya kenapa? Salah makan. Maka penting buat seluruh keluarga besar cek makanan. Saya baru ingat ya, akhirnya dalam candaan saya tuh ditepuk sama Ustaz Lukman, pantas lah bro, ngapa ente bangkrut. Dulu tuh tiap malam saya makan mie tiaw Apollo. Oh wallahu a'lam, ya kan. Saya tidak berani mengklaim itu, ya kan. Nah, saya tidak berani. Dulu tiap malam saya tuh pencinta Chinese food, makan mie tiaw, cai kue, bubur pesawat. Bubur pesawat di mana tuh? Makan saya. Ya kan, bubur ikan. Setelah ngerti tentang ini, memang babi itu tidak disajikan dalam satu ekor, tapi diambil turunannya, habis. Dan kesaksian daripada saudara kita mu'alaf yang menceritakan orang yang sudah pernah bersentuhan makan daging babi akan ngulang karena bentuknya ketagihan. Makin enak tuh kue itu tuh, dia lupa minyaknya pakai minyak babi. Wah, lecak bumbung. Ayah, lecak bumbung. Bagus loh masker ini, glowing punya. Dia lupa, ya kan? Dia pakai gelatin babi. Ayah, ya kan? Nanti badan semuanya masuk surga, wajahnya masuk neraka. Ayah, cincaya, ya kan? Nah, itulah kawan-kawan. Ya. Jadi kawan-kawan yang rahmati Allah, nanti saya share. Mau enggak slide ini? Mau enggak slide-nya? Maka saya bingung, ini orang kok udah datang sholat Jumat, ya kan? Udah dengarkan. Nah, dan ciri-ciri ya, ini agak kasar ya. Ciri-ciri, kalau dulu kan slide ini kita sebutnya awas, makanan haram di sekelilingmu. Sekarang guru saya udah bilang dah, tegas-tegas ya bro. Ciri-ciri orang kebabian. Ciri-ciri orang kebabian. Apa ciri-ciri kebabian? 1, cepat ngantuk kalau ngaji. Cepat tabarok, apalagi kalau ada baca al-muluk mau sholat isya tuh, habis sholat isya, tabarokal biyadil wa ala kulli syai'in qadir. Nah, 1 cepat ngantuk. Yang kedua ciri kebabian, ciri-ciri kebabian. Kalau sholat sering lupa rakaat. Astagfirullahaladzim. Coba kepalanya. Astagfirullahaladzim. Coba tangannya kayak gini. Kayaknya saya kenal siapa pelakunya. Coba. Rakaat berapa ya? 3 apa 4 nih ya? Betul enggak? Nah, dan yang ketiga, rakus dalam mencari harta. Benda ini kan rakus perebut makanan. Nah, itu riset saya tanya sama guru-guru, sampaikan rakus dicari harta kawan-kawan. Tuh ya, antum lihat sekali lagi ya. Jadi dia nih banyak pula manfaatnya. Tapi manfaat yang menyesatkan, ya kan? Tuh, dalam dunia industri banyak sekali. Dari kulit jadi kuas bulu babi. Sekali lagi saya hati-hati ya yang makan di luar, sate, ikan bakar, ayam bakar, pentol bakar. Jangan ngopi dulu, top 10 pentol bakar. Nah, cek kuasnya dulu. Ya kan, martabak, pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan kuas. Dan kabar baiknya, Indonesia pengimpor kuas bulu babi terbesar di dunia. Kalau di Malaysia itu dia gentle, tulis kuas bulu babi. Oke. Kalau di Indonesia tada, dan pernah bahkan dalam satu ketika ada tim kita sidak. Pas mau hari raya lebaran, jam-jam bikin kue itu ke satu toko kue. Bu, ini kuasnya haram, tak apa-apa lah, ini murah kata dia.
Bukan haram. Bu, ini kuas bulu babi, Bu. Tak apa-apalah. Ini murah, yang ini mahal. Macam mana lah, coba lihat. Oke? Hati-hati sekali lagi kawan-kawan. Nah, dan yang paling sekarang mengerikan, updatean terbaru, ada sebagian warga muslim di Jawa Timur beternak babi. Muslim, saudara kita, KTP-nya Islam, beternak babi. Macam mana lah? Kenapa? Karena komoditi kan yang mau dikejar. Manfaatnya banyak, permintaannya banyak. Dia beternak apa? Karena permintaannya banyak. Nah, inilah akhirnya sumber dari awal kemalasan, kebodohan yang akhirnya membuat orang itu sulit menerima kebenaran. Sebenarnya materi panjang nih. Ini di sisi lain ya, saya bahas tuh kuasnya tuh. Tuh lihat ya. Karena ini yang teman-teman makan tuh, yang suka ngopi. Tuh. Ya, nanti saya bagikan. Mau enggak slide-nya? Mau bayar? Enak aja, saya aja. Itu kenapa Nabi Isa tuh besok diturunkan untuk membunuh seluruh babi di muka bumi ini. Karena inilah binatang yang banyak menyesatkan umat manusia. Nah, ada yang mau jadi pasukan Nabi Isa? Ya, tuh. Ngopilah kita rum pada nanti ya, kita bahas ini khusus. Tapi artinya saya mau bahas ini materi pembuka, lanjutan nanti. Materi dasarnya adalah tadi kebodohan yang membuat kita nih kawan-kawan. Yang membuat akhirnya kita tuh, nah, yang mau bergabung di santri online Sidap, sos.sidap. Nih, yang senang makan capcay, puyung hai, cah kangkung, cah toge, ya, pakai angcu yang kalau digoreng apinya wuh. Nah, kita lihat ya. Apa? Ada bakar ya, pakai angcu. Tengok nih, gimana cara angcu bekerja. Abangnya guys, let's go. Tuh angcunya ta. Larang ya. Ya. Banyak juga ya, Bot. Terutama di siput. 7 bulan. Nah, sebenarnya saya pengen bukti nih ke penonton nih. Kalau emang di siput ambil 88 nih, pakai angcu. Nanti Itulah dia. Angcu bikin enak masakan. Dia menajamkan rasa kalau angcu itu intinya. saya mencoba karpet ini. Juga bisa kita pergunakan sebagai untuk menimbulkan efek flambe. Efek flambe adalah teknik masak dalam Chinese food yang bisa mengeluarkan api. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan api itu agar bisa menimbulkan aroma smoky pada masakan atau aroma asap ya. Untuk arah itu. Nah, itulah dia. Banyak. Jadi letih kita motivasi dia. Efeknya apa rumah tangga? Istri susah dengarkan, laki susah Istri susah dengarkan, suami susah diajak untuk diskusi yang baik-baik. Jadi ini luar biasa kawan-kawan. Maka saya tariknya mulai dari memahamkan kemalasan dulu. Nah, jadi ada orang Malaysia sudah buat alat detektornya. Ada profesor sudah buat alat detektor kebabian. Jadi alat itu kalau dekatkan dengan makanan atau barang-barang muncul dia, ada indikatornya muncul. Dan balik-balik lagi, itu riset yang akhirnya tidak bisa
sedang mau dipatenkan dan sehingga bisa dicetak untuk disebarluaskan. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah, satu jadi pesan saya sekali lagi, awal dari semuanya setelah jadi tarik benang merah, awal daripada kita tidak bisa menikmati hidup karena kesombongan, udah jelas, karena merasa hebat. Yang kedua, karena kebodohan, akarnya kemana, kemalasan. Saya tuh lama ngeriset kenapa orang ini malas, kenapa susah dikasih tahu, kenapa tidak bisa. Karena receiver dalam dirinya itu sudah buruk. Jelaskan di surah Al-Ghasyiyah, surah Al-Asyam, surah 91 ayat 8. Fa'al maha fujuraha wa taqwaha. Allah menurunkan keburukan dan kebaikan. Nah, lalu kenapa yang dia tangkap itu adalah sinyalnya keburukan? Karena dalam darahnya mengalir sesuatu yang diharamkan Allah. Nah, salah satunya adalah turunan daripada babi. Nah, besok kita bahas lebih detail tentang makanan. Cuman saya khawatir ketika ini dibahas konsekuensinya antum akan berkurang tempat makan favorit ya. Mana kira-kira? Hah? Ya. Gas. Siap, gas ya. Konsekuensi bahas ini nanti kehilangan tempat makan favorit. Gas. Oh, gas. Bahas ya. Atau kita bikin kelompok riset. Ada kelompok kebabian. Ya kan? Nah, oke, besok kita bahas ya kan. Betul. Cara paling gampang masak sendiri. Makanya emak-emak masaklah di rumah. Janganlah jadi istri virtual. Sikit-sikit tunjuk pakai jari. Ayah mau makan apa ya papa? Oh, ayam bakar. Oke, sebentar papa, 10 menit. Ini deh. Pakai datang. Rupanya setelah disidak ayam bakarnya ayam bakar kebabian. Nauzubillah min zalik, ya. Nah, inilah yang buat orang bodoh. Ya kan? Ini yang buat orang udah ngaji tetap ya masih bermaksiat. Udah di kumpulan dakwah masih ya berdegel. Inilah dia jawabannya. Karena sinyalnya tidak masuk di kepala dia. Nah, besok kita bahas. Oke? Begitu kawan-kawan. Sementara mengurangi tempat makan favorit, bilang tak punya duit, nah, kan? Gitu deh. Ada 3 kurikulum tentang ini, ada 3 slide tentang ini. Besok kita bahas fundamentalnya. Karena saya khawatir ngapa orang ini udah ngaji tapi kok masih bebal ya? Masih ya bantah. Udah tahu riba dosa masih aja pakai riba. Oh iya. Jadi gini bahasanya. Ustadznya udah teriak-teriak. Nah, tadi tuh filosofi itu. Ustadznya udah teriak-teriak, taklim udah banyak. Kenapa tak ada perubahan? Oh, wajarlah. Yang diomongkan batu. Kan saya itu maksudnya riset gitu ya. Orangnya udah ngaji, orangnya udah sholat. Kan rumus mustahil miskin itu kan orang udah baca Quran, orang udah sholat, orang udah infak. Dia udah minta maaf sama orang tuanya. Tapi kok belum datang pertolongan Allahnya. Nah, karena masih darahnya kotor, ya. Nah, cara yang terbaik habis ini donor kendaraan antum semuanya, kan? Nah, maka saya mau riset dong, ada enggak cairan pembersih kebabian gitu ya. Nah, entah minum sunlight kali biar bersih dia. Nah, lemak-lemak babinya jadi hilang. Begitu teman-teman. Oh, Wipol, boleh juga Kak Biba, langsung meninggal dia Wipol. Nah, besok kita bahas lebih detail. Besok hari apa sih? Kamis, kalau masih ada waktu saya ya. Nanti kita bahas. Ini ada 3 kurikulum tentang kebabian. Nah, gitu hari ini. Besok kita bahas lebih detail lagi tentang kebabian. Apa ciri-ciri orang kebabian? Kalau ngaji cepat ngantuk. Kalau sholat rupa rakaat. Kalau cari duit rakus. Siapakah dia? Saya. Nah, dah. Apa awal dari kebodohan? Malas. Kenapa dia malas? Di darahnya ada babi. Oke. Dah ya, hati-hati yang sedang keluar negeri. Mama pulang bawa coklat, rupanya coklat kebabian. Mama pulang bawa yogurt, ya kan? Dah gitulah dia. Mama pulang bawa tas, rupa tas kulit babi. Nah, kayak gitulah dia. Ya, apalagi yang senang makan keluar, cek dulu kuasnya. Pokoknya begitu masuk ke restoran, cek dulu kuasnya 1. Oke.
Ya kan, yang kedua cek siapa ownernya. Ini ownernya muslim atau mungkin karena gini, kalau bukan muslim walaupun sudah dapat logo halal ada peluang gitu loh. Karena kan dia yang kejar bukan ketaatan. Ingat saya bilangnya ada peluang. Ya kan, karena kan tidak mungkin 24 jam dikawal. Nah, saya mau cerita menganggap ini udah bagian dari dosa gitu kawan-kawan. Tidak bisa lagi sepele kita. Dosa itu bukan lagi bunuh, bukan lagi hanya sekedar perkosa, perampok, makan haram pun dosa. Awal dari kemalasan dan kebodohan. Sip, makasih banyak. Jazakumullah khairan kasiran. Sampai jumpa besok. Hari ini saran saya minta ampun sama Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa salah-salah kita tentang kebaktian, ya. Nah, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang mau dapat slide-nya silakan bergabung di so.sidak. Yang luar biasa. Nah, Semoga Allah jadikan umurnya dalam ketaatan. amin amin. Sedikit Besok kita bahas slide-nya ya. ketemu tapi tidak punya sistem Terima kasih banyak. charger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kalau lagi naik tapi tak bahagia pasti sombong. Untuk belajar tentu akan banyak pengorbanan. Ciri-ciri cek makanan kita apakah halal. Ciri-ciri orang yang kebabian adalah cepat ngantuk kalau diajak ngaji, kalau sholat sering lupa rakaat, dan mencari harta. Harap Bang Di. ayah bunda sekalian dapat mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh